Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Duta. Ini si kecil Ega, ya. Saya menetapi janji saya kemarin bertemu dengan salah satu tokoh lovebird yang mulai berkecimpung di tahun 90-an. Alhamdulillah hari ini, siang ini saya berada di sini. Walaupun posisinya hujan kawan. Saya tak butuh ke. Nah, ini posisinya hujan, ya, suara hujan dengar. Mohon maaf jika nanti suaranya tidak begitu jelas. Tapi insya Allah nanti akan menjadi sebuah manfaat bagi teman-teman. Kali ini saya tidak panjang lebar, cukup 15 menit sampai 20 menit maksimal ya. Kita akan berbincang dengan salah satu tokohnya saya sebutkan tadi, yang mempunyai produk pakan khusus untuk balibu. Nah, nanti tidak usah tak sebutkan pakannya, ya toh. Yang penting ilmunya sampean manfaatkan. Oke? Jadi nggak panjang lebar, ini saya berada di Ponorogo, desa apa Om? Sawo. Ini di Ponorogo, Desa Sawo. Ya. Ballpoint dan kertas dicatat ya, dicatat bagaimana toh merawat lovebird balibu yang benar, ya toh. Kenapa balibu itu kepo, terus kemudian kenapa balibu itu bisa sardot, bagaimana balibu untulan, ya, dan balibu itu sebetulnya seperti apa, batas usianya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Oke, disimak dengan baik. Jangan ada pertanyaan, akan saya zoom, saya templekkan. Enten speaker Om, handset aja Om, nanti jalan damel handset Om. Bentar, biar diambilkan handset. Bagi yang skip, mohon maaf, tidak beruntung jenengan. Tapi yang bagi mengikuti, insya Allah akan beruntung bagaimana cara merawat balibu, lovebird balibu yang tokcer. Godang ilmu itu banyak kawan, jangan khawatir, kita sanggup berbagi, tapi ada batasnya, ya, ada batasnya. Nanti kita akan tanya-tanya langsung. Nah, ini saya tak mengambil posisi cahaya yang bagus. Oke, cahaya yang bagus. Nah, inilah dia. Nah, ini beliau. Namanya kalau di Facebook Om Savana. Aslinya sinten Om? Nama asli? Nama asli Irwan Sebastian. Irwan. Om Irwan dari Ponorogo, aslinya Solo. Jogja. Aslinya Solo. Jogja. Oh, Jogja. Oke. Oke Om. Tidak panjang lebar, saya mau bertanya. Balibu itu batasnya seperti apa sih? Kalau balibu itu kan sangat jelas, artinya singkatan dari di bawah 5 bulan. Akan tetapi kalau PAUD itu 7 bulan batasannya. Seperti itu. Lepas sayap ya Om ya? Biasanya patokannya seperti itu. Tapi untuk menentukan apakah PAUD atau bukan itu sebetulnya kan 10 faktor. Napa mawon Om? Ada 10 faktor, cuma yang banyak digunakan oleh penyelenggara itu 4 faktor Ya. yang menjadi indikasi membedakan PAUD atau tidak PAUD. Biasanya cuma 4, lepas sayap, kaki, transisi warna bulu, paruh. Itu yang umum digunakan. Tapi sejatinya ada 10.
tapi itu terlalu panjang melebar nanti kalau 10 kategori itu kita sampaikan. Tapi yang pastinya 4 poin itu yang sering digunakan. Siap. Terus Om, perawatan balibu yang baik itu bagaimana Om? Untuk perawatan balibu itu kalau saya menjawab versi saya ya. Bukan berarti terus yang terbaik, tidak, karena settingan itu enggak ada rumusnya, enggak ada aturan bakunya. Tapi pastinya untuk balibu wajib minimal untul, jangan single, minimal untul atau koloni. Prinsipnya tidak boleh single, karena kalau single pasti kepo ngejar lawan seperti itu. Oh, berarti balibu kepo itu karena dia single ya Om ya? Rata-rata seperti itu karena single. Kalau kepo, karena kepo itu lagi-lagi saya harus sampaikan, kepo itu bukan urusan pakan, kepo itu urusan psikis dari balibu, mentalnya, urusan psikis. Karena di usia seperti itu dia masih ingin bermain-main dengan temennya. Itu usia anak-anak seperti itu, wajar. Yang menjadi sering salah dipahami ketika kepo itu nanti bisa diselesaikan dengan cara-cara pakan yang banyak dijual, itu keliru. Karena kepo itu urusan psikis, bukan urusan pakan. Salah satu untuk menghilangkan kepo adalah di koloni, lalu sering dikantang. Hanya 2 itu caranya, bukan urusan pakan untuk kepo. Koloni dan sering digantang. Ya, itu untuk menyelesaikan kepo. Jangan percaya dengan pakan yang aneh-aneh. Oke. Terus kalau untuk pakan sendiri bagusnya cuma millet putih kenarisit atau yang lain Om? Yang pastinya kategori kenceng. Pakan kategori kenceng. Apapun kan banyak dijual. Yang penting kategori kenceng. Kategori kenceng itu salah satu indikasinya ada unsur kenarisit. Kenarisit. Ya. Mungkin ada beberapa tambahan tuh, banyak variannya, banyak dijual. Atau bikin sendiri juga tidak masalah. Yang penting kategori kenceng. Kategori kencang ya? Betul. Terus kemudian wajib mandi buatan sebetulnya untuk balibu atau paut? Balibu, jangan ngomong paut. Kalau paut paling juga mandi. Kalau versi saya tidak pernah memandikan untuk balibu. Karena ketika dipaksakan mandi, apalagi banyak teman-teman yang melakukan terapi mandi malam terhadap balibu, itu kan menurut saya salah. Fisik belum memungkinkan untuk terapi mandi malam. Bisa, apalagi musim-musim hujan seperti ini kan rentan kena penyakit. Senot ya Om ya? Betul, kena senot. Yang kedua, tujuan terapi mandi malam itu kan untuk menurunkan birahi. Sementara bermain balibu itu dibutuhkan birahi yang tinggi. Jadi kontradiktif kalau teman-teman memandikan malam hari untuk balibu ini. Berarti bertolak belakang. Itu untuk terapi untuk settingan dewasa single, terapi mandi malam, bukan untuk balibu, bukan untuk paut. Terus kemudian Om, asupan EF yang bagus, yang sehat untuk balibu yang jenengan sarankan apa? Kalau saya ya standar aja, jagung, kangkung itu standar aja. Setiap hari boleh untuk balibu. Setiap hari boleh ya, untuk boleh. balibu. Oke, nah itu tadi penjelasannya. Sekarang kita akan masuk kepada poin terpenting, batasnya balibu. Kita ngomong balibu ya, kita batasnya balibu bisa berbunyi itu berapa bulan? Maksudnya? Batasan dari kita mempunyai balibu mulai dari indil, itu mulai berbunyi itu berapa bulan? Pada umumnya itu umuran 2,5 bulan dia mulai mempunyai kemampuan untuk ngekek. Akan tetapi jika mengetahui metodenya, umuran loloh juga bisa ngekek. Bisa nggak Om? Bisa ngekek. Mungkin teman-teman bisa simak di forum saya SBI, Settingan Balibu Indonesia. Di situ banyak video-video kami. Kita buktikan bahwa lolohan bisa ngekek. Umur 1 bulan 10 hari bisa berprestasi di gantangan. Nah ini kita tampilkan di forum Settingan Balibu Indonesia. Oke, siap. Berarti 1 bulan itu sudah bisa nampak gaya-gayanya ya Om ya? Kategorinya dia sudah poin di gantangan, artinya sudah kategori ngekek. Tidak lagi suara lapar yang kebanyakan orang ketahui,
suara manja itu lain. Makanya kita memberi apa ya, pengertian di forum saya SBI, perbedaan antara suara lapar, suara manja, atau eksplorasi sedang belajar bunyi. Itu banyak perbedaannya. Oke, jadi tadi kawan penjelasannya mengenai balibu, bahwa balibu itu dalam usia 1 bulan pun sudah bisa eksplorasi. Betul, eksplorasi. Bahasanya eksplorasi yang tepat. Bahasanya eksplorasi. Nah, untuk mencari tahu eksplorasinya seperti apa, lihat tadi, yang mendengarkan pasti tahu forumnya, yang tidak mendengarkan tidak akan tahu forumnya. Berarti Anda kurang beruntung. Pertanyaan terakhir, masa transisi birahi untuk PAUD biasanya bulu rontok, dan ini gaco. Apakah dia harus istirahat atau dilanjutkan terus bermain? Untuk masa transisi itu banyak kemungkinan. Bisa disebut transisi itu ketika pakan terlalu kenceng. Artinya dia sebelum umuran 7-6 bulan bulunya sudah rontok. Itu karena faktor pakan yang kenceng. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan tips buat teman-teman. Jika punya gacuk PAUD ketika melalui masa transisi biasanya kan macet, tidak bunyi. Maka saran saya tetap digantang, jangan diistirahatkan. Kenapa kok tetap digantang? Karena pengalaman saya seperti itu. Kalau Anda mengistirahatkan gacuan Anda di saat masa transisi, itu akan butuh waktu yang relatif lebih lama untuk bisa kembali on fire. Tetapi ketika Anda terus gantang, meskipun tahu itu akan kalah, tetap harus digantang. Itu waktunya relatif sebentar untuk kembali on fire. Mentalnya akan iya, tetap ya, Om? kebanyakan teman-teman justru malah mengistirahatkan. Nah, itu menurut saya salah. Harus hajar terus, sekalipun Hajar kalah. terus ya? Sekalipun kalah, hajar terus di gantangan. Jangan takut, kalau mamanya takut kalah ya cari gantangan yang tiketnya 10 ribuan, ya toh. Omong-omong sodakoh lah, kalau mama kalah sodakoh, kalau menang ya rezeki sampean. Bener ya Om ya? Betul, betul. Oke, demikian tadi kawan. Nah, ini saya berada di Ponorogo ini ya. Nah, saya ada di Ponorogo. Semoga penjelasan yang singkat, jelas, padat, berguna. Singkat, jelas, padat tadi berguna ya. Bagi yang mendengarkan tadi pasti tahu forum dia apa, forumnya beliau apa, silahkan diklik. Saya tidak membatasi. Tapi kalau di grup saya batasi. Tidak boleh jual pakan, tidak boleh upload YouTube, saya batasi. Oke, terima kasih perhatiannya. Nanti kalau mau bertanya-tanya, live ini tidak saya hapus, akan saya posting. Silahkan Anda bertanya di situ, nanti akan saya jawab sesuai dengan apa yang diberitahukan beliau terhadap saya secara langsung. Oke, demikian informasinya. Tambah satu lagi, woi, wong Kalimantan, wong Sulawesi, jadi dibawa pulang tidak? Ayo. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.